Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Tentunya tujuan pembelajaran ini dapat dicapai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Ayo kita amati tabel yang ada di halaman 76. Yang pertama, gambar apa kira-kira ini? Ya, ayam. Karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Di daratan. Kemudian, gambar kedua, bebek. Karakteristik tempat hidupnya, ya, darat dan perairan yang dangkal. Gambar berikutnya, kucing. Karakteristik tempat hidupnya daratan. Kemudian gambar nomor 4, ikan. Karakteristik tempat hidupnya di air atau perairan. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya ayam bisa dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein, bulunya sebagai bahan untuk kemocing ya. Bebek juga demikian. Kalau kucing untuk binatang peliharaan, ikan untuk sumber protein juga. Sekarang kita diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 77. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Bentuk tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing tempat hidupnya di daratan, sedangkan ikan di air. Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Tentu saja tidak bisa hidup di lingkungan yang sama, karena kucing bernapas dengan paru-paru. Begitu juga ikan bernapas dengan insang. Ya, bisa hidup di air, sedangkan kucing tidak bisa hidup di air. Begitu juga ikan tidak bisa hidup di darat. Pertanyaan nomor 4. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Tentu saja berpengaruh. Alam atau bentuk muka bumi akan menentukan hewan yang dapat hidup di tempat tersebut. Misalnya di daerah perairan, berarti yang hidup ya hewan yang bernapas dengan insang seperti ikan ya, dan beberapa hewan amfibi seperti katak. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Lingkungan tempat tinggal atau tempat hidup hewan yang akan kita siapkan. Setelah kita pelihara, kita juga harus memperhatikan kebersihan kandangnya. Kemudian pemberian makannya juga harus teratur. Nah, selanjutnya kita amati ciri khusus hewan berdasarkan tempat tinggalnya yang ada di halaman 79. Hewan apa ini kira-kira yang pertama? Cicak. Ya, cicak. Cicak mempunyai perekat pada kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai dengan 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Selanjutnya, hewan yang kedua, apa ini? Ya, kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, ultrasonik.
Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang ketiga, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di wilayah tersebut. Bisa kita simpulkan, lingkungan alam atau bentuk muka bumi mempengaruhi jenis hewan atau makhluk hidup yang dapat tinggal di sana. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.